Kenali sajen agar tidak mudah menendangnya. Dalam kondisi ketidakmampuan di tengah alam yang luas, manusia membutuhkan sarana atau perantara untuk sampai kepada Tuhannya. Baik itu pengharapan akan rejeki, jodoh, dan keselamatan, maupun dalam konteks hubungan yang lebih intim antara makhluk dan penciptanya. Dalam pengertian ini, timbullah hal-hal yang dimanifestasikan sebagai sarana tersebut. Misalnya orang suci, makhluk gaib, hingga benda-benda bertuah atau keramat. Dalam budaya Jawa, meminta doa kepada seorang pintar atau tokoh panutan adalah hal yang sudah lazim. Untuk masa yang lebih ke belakang, menjadikan pohon tua sebagai tempat ritual dengan harapan sang penunggunya berkenan menyampaikan harapannya kepada sang pencipta bukanlah hal yang aneh. Saat ini pun masih banyak tempat yang dijadikan perantara meminta keberkahan kepada sang pencipta. Tempat-tempat semacam itu senantiasa berkonotasi keramat dan angker. Termasuk di dalam pengertian ini adalah ziarah ke makam leluhur atau orang-orang yang memiliki karomah. Mengapa tidak meminta langsung kepada Sang Pencipta? Ada sebagian dari masyarakat yang beranggapan dirinya terlalu lemah untuk meminta langsung kepada Sang Pencipta. Belum sempurna lafaz doanya, tidak punya keberanian untuk memaksa Sang Pencipta mengabulkan permintaannya. Disinilah peran perantara menjadi sangat sentral. Ketika meminta bantuan untuk menyampaikan doa atau permohonan kepada Sang Pencipta, biasanya disertai dengan menyediakan ubo rampe, sebutan lain untuk sesajen atau sesaji. Fungsi dari sesajen atau sajen ini hanyalah untuk penggenap atau pelengkap. Pengejawantahan dari niat dan kesungguhan hati. Oleh karenanya, ada syarat tertentu yang tujuannya untuk mengikat hubungan tak kasat mata antara yang meminta dan diminta. Benar, ada juga yang memaknai sajen sebagai makanan makhluk halus. Artinya, memberi sesajen berarti menyediakan makanan untuk makhluk gaib, roh, atau penunggu benda keramat. Boleh-boleh saja pendapat demikian, karena kepercayaan akan sajen memang sudah ada jauh sebelum agama-agama samawi, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam masuk ke tanah Jawa. Namun hal itu bukan pembenar anggapan bahwa menyediakan sesaji dalam acara tertentu, semisal bersih desa, hanya sebagai bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama. Sebab banyak yang melakukannya sekadar untuk melestarikan tradisi yang telah menjadi bagian dari dirinya, dari lingkungan sosialnya. Jangan juga mengabaikan kegiatan yang menyertakan sajen adalah bentuk kearifan lokal. Mestinya tidak dibenturkan dengan hal-hal baru yang tidak lagi memakai cara-cara demikian itu. Buang jauh-jauh pemahaman bahwa hal-hal di luar yang diyakini sebagai pintu bencana. Bukankah bencana bagian dari rencana Sang Pencipta? Bukankah di daerah-daerah lain yang tidak mengenal sesaji pun, bencana datang jika sudah menjadi kehendak pemilik dunia ini? Bukankah di tempat-tempat paling suci dari sudut agama apapun tidak terbebas dari bencana?
Jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Yakin saja, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang beriman dari bencana. Jadi tidak perlu menendang sesaji, mengolok-olok keyakinan orang lain, hanya agar terlihat lebih bertuhan. Wallahu a'lam bishawab. Werti soksmo rahing tresno kegambaran swarga loka prapti suci wosing ati sira kang mas kang ten anti muksa wuyung tatan lewung sorot sira kang pinunjul du Gusti Maha Mukti sun suwiji mring sejati sekaring sonya ngombak raga hendaing sira kang son rasa asmara weda wohing janji dukar paning sun kang kinawa pesti werti soksmo rahing tresno kegambaran swarga loka prapti suci wosing ati sira kang mas kang tenanti muksa wuyung tatan lewung sorot sira kang pinunjul du Gusti Maha Mukti sun suwiji mring sejati sekaring sonya ngombak raga hendaing sira kang son rasa asmara weda wohing janji duh garbaning sun kang kinawa pesti duh garbaning sun kang kinawa pesti